Pernah merasa hidupmu begini-begini saja, meskipun sudah berusaha? Setiap hari bangun, kerja, makan, istirahat, lalu ulangi lagi siklus yang sama. Mungkin kamu tidak sedang gagal, tapi kamu juga tidak benar-benar berkembang. Rasanya datar, seperti berjalan di treadmill. Semakin kencang, semakin capek, tapi tetap di tempat. Ini adalah kondisi mediokritas. Nyaman, tapi nggak berkembang. Yang lebih mengejutkan, banyak orang terjebak di situ tanpa sadar, karena mediokritas itu licik. Ia menyamar sebagai kedamaian, padahal sesungguhnya adalah kebosanan yang dibungkus rasa syukur. Kita jadi cepat puas, dan lebih sibuk mencari pembenaran daripada potensi. Bayangkan ini, kamu kerja 8 jam per hari, bayar tagihan tepat waktu, punya hobi biasa-biasa saja, dan merasa cukup. Tapi di balik itu semua, ada satu pertanyaan yang terus berbisik. Apa ini maksimalnya? Kabar buruknya, kebanyakan orang justru terjebak di fase ini selama bertahun-tahun. Mereka nggak bangkrut, nggak stres, tapi nggak pernah naik level. Mengapa? Karena rasa puas palsu yang bikin kita nggak sadar. Ya udah sih, ini lumayan cukup lah. Nggak usah ambisius. Yang lain juga begini-begini aja kok. Ini bukan soal malas, tapi tentang mindset yang nggak pernah diubah. Seperti ikan yang terus-terusan berenang di akuarium. Aman, tapi nggak pernah lihat lautan yang sebenarnya. Dalam video ini, kita akan bahas mengapa banyak orang terjebak dalam hidup yang flat, dan bagaimana cara keluar dari jerat mediokritas agar kamu bisa naik ke versi dirimu yang sesungguhnya. Versi yang lebih tajam, lebih hidup, dan lebih bermakna. Mari kita mulai dari kesadaran paling mendasar, bahwa mediokritas bukan takdir, ia hanya kebiasaan yang bisa kamu ubah. Kita sudah bahas bahwa hidup flat adalah kondisi nyaman tapi stagnan. Tapi bagaimana kamu tahu kamu sedang terjebak di sana? Di chapter ini, kita akan bahas 3 tanda pasti, dan mungkin kamu akan merasa shock saat membacanya. Tanda 1, sibuk tapi tidak berkembang. Bayangkan ini, kamu kerja 12 jam per hari, ngecek email di tengah makan, dan gak pernah istirahat. Tapi, setahun kemudian, hidupmu masih sama. Gaji tetap, skill tetap, impian masih belum tampak hilalnya. Ini bukan soal malas, tapi kamu seperti hamster di roda. Berjalan kencang, tapi tetap di tempat. Contoh nyata, seorang karyawan yang terus-menerus lembur untuk mengejar target, tapi nggak pernah naik jabatan, karena ia hanya mengulang pekerjaan yang sama, tanpa belajar skill baru atau mengambil risiko. Kabar buruknya, sistem ini menghabiskan energi, tapi nggak menghasilkan pertumbuhan. Tanda 2, tidak ada tantangan atau target baru. Kamu sudah lama nggak merasa tenggelam dalam proyek baru, nggak ada tujuan untuk 6 bulan ke depan, nggak punya skill yang sedang dikembangkan, nggak ada pengalaman yang ingin dicoba. Ini seperti ikan yang berhenti berenang. Lambat laun, ia akan mati. Studi Harvard menunjukkan bahwa 70% orang yang merasa biasa-biasa saja tidak punya target 5 tahun ke depan. Mereka nggak tahu kemana arahnya, tapi terlalu nyaman untuk berhenti. Tanda 3, lebih sering bermain aman. Kapan terakhir kali kamu nyemplung tanpa tahu hasilnya? Orang mediocre cenderung menolak ide bisnis kecil karena risikonya terlalu besar. Nggak mau berganti pekerjaan karena sudah aman di sini. Nggak mau belajar hal baru karena nggak pasti manfaatnya. Padahal, risiko kecil adalah bahan bakar pertumbuhan. Contoh, seorang karyawan yang resign di usia 40 tahun untuk jadi content creator. Awalnya aman di kantor, tapi akhirnya merasa hidup tanpa arti. Kamu seperti pengemudi yang terlalu takut untuk keluar jalur, lalu terjebak di jalan yang sama selamanya. Ketiga tanda ini nggak cuma soal malas. Ini adalah reaksi alami otak manusia yang ingin menghindari ketidaknyamanan. Tidak ada tantangan, sama dengan otak nggak perlu berpikir. Lebih sering aman, sama dengan emosi nggak perlu terganggu. Tapi ingat, pertumbuhan hanya terjadi di zona yang sedikit nyeri. Kalau enggak, kamu hanya melintasi air, tidak benar-benar berenang, tidak menyelam, dan nggak pernah menemukan lautan yang sebenarnya. Di balik tanda-tanda ini, ada satu penyebab utama, rasa takut yang menguasai pikiran. Di chapter berikutnya, kita akan bahas akar masalah. Kenapa kamu takut gagal dan takut dinilai, dan bagaimana mengalahkan rasa takut itu. Rasa takut bukan yang terlihat jelas, tapi yang diam-diam menyusup di balik pikiran kita. Menyamar jadi realistis, padahal sejatinya menghambat potensi besar yang belum terwujud.
Pernah nggak kamu ingin mencoba sesuatu yang baru, seperti ganti karier, mulai bisnis, atau berbicara di depan umum, tapi kamu menundanya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, karena takut gagal, takut dikomentari, takut terlihat bodoh, takut dinilai orang? Itulah akar dari hidup yang stagnan. Dan sayangnya, itulah realitas yang dialami banyak orang. Rasa takut ini memelihara zona nyaman yang tampak aman dari luar, tapi pelan-pelan membunuh gairah hidup dari dalam. Orang-orang yang hidup dalam mediokritas seringkali bukan tidak punya kemampuan. Mereka hanya terlalu terikat pada ekspektasi orang lain. Takut salah langkah, takut dicemooh, dan takut berbeda. Ketika takut gagal mendominasi, kita jadi lebih sibuk menjaga citra daripada mengambil langkah nyata. Kita menunda impian. Kita bermain aman. Kita mencari alasan untuk tetap berada di jalur yang wajar, meskipun sebenarnya tidak bahagia di dalamnya. Tapi coba pikirkan ini. Bukankah kegagalan adalah guru yang sesungguhnya? Bukankah orang-orang paling sukses di dunia adalah mereka yang pernah jatuh berkali-kali, tapi memilih untuk bangkit, bukan menghindar? Thomas Edison pernah gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Oprah Winfrey dipecat dari pekerjaan pertamanya karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Steve Jobs bahkan pernah didepak dari perusahaannya sendiri sebelum akhirnya menciptakan inovasi yang mengubah dunia. Mereka bukan spesial karena tak pernah gagal. Mereka istimewa karena tidak membiarkan rasa takut mengendalikan hidup mereka. Dan kalau kita bicara soal mediokritas, sebenarnya inilah batas paling tipis yang membedakan orang yang hanya hidup dengan orang yang benar-benar hidup, yaitu mereka yang berani memulai meskipun takut. Mereka yang rela terlihat gagal demi berkembang, karena kenyataannya takut gagal tidak membuatmu lebih aman. Itu hanya membuatmu menunda hidup yang kamu inginkan. Jadi sekarang, coba lihat lagi hidupmu. Apa yang sudah terlalu lama kamu tunda? Apa yang ingin kamu lakukan, tapi kamu simpan karena takut penilaian orang? Jika kamu menunggu sampai rasa takut hilang, kamu bisa menunggu seumur hidup. Tapi jika kamu melangkah meski takut, disitulah hidup yang luar biasa dimulai. Dan itulah jembatan yang akan kita lewati bersama di bab selanjutnya. Bagaimana mindset pemberani bisa menjadi kunci untuk keluar dari hidup biasa-biasa saja dan menjemput kehidupan yang penuh makna. Kita sudah bahas bahwa ketakutan adalah akar dari hidup flat. Tapi bagaimana kalau kamu sudah sadar, tapi tetap nggak bisa keluar? Jawabannya ada di chapter ini. Perbedaan kebiasaan orang biasa versus orang yang terus berkembang. Perbedaan kebiasaan nampak sederhana, tapi membunuh atau menghidupkan. Bayangkan ini, dua orang punya 24 jam sehari. Orang pertama bangun siang, scroll TikTok 2 jam, makan sambil nonton Netflix, malas olahraga. Selalu punya angan-angan, besok aja aku lakuin tugasku. Sementara orang kedua, rutin bangun pagi, baca buku 10 menit, olahraga ringan 15 menit tiap hari, scroll medsos cuma 15 menit, fokus pada tugas utama. Setahun kemudian, yang pertama masih di tempat, lemah fisik, otak kacau, dan hidup begini-begini aja. Yang kedua, sudah punya skill baru, tubuh lebih sehat, dan hidup makin bertumbuh. Mengapa? Karena rutinitas nggak peduli siapa kamu, ia hanya peduli hasilnya. Contoh nyata, scrolling versus membaca 10 menit. Scrolling 2 jam per hari, otak jadi kelelahan karena terus menerima stimulasi acak. Waktu yang nggak produktif, tapi bikin merasa sudah sibuk. Efek dominonya bikin malas mengerjakan hal penting, dan akhirnya terjebak di flat life. Bandingkan dengan membaca buku 10 menit per hari. 7 hari, 1 bab. 30 hari, bisa menghabiskan 3-4 buku. Setahun, kamu bisa jadi orang yang berpikir 10 kali lebih jauh daripada yang cuma nge-follow influencer di medsos. Ini bukan soal lebih baik, tapi soal akumulasi. Seperti uang di deposito. Setiap hari, nggak terasa, tapi 10 tahun kemudian, hasilnya jelas beda. Studi dari University of Pennsylvania menunjukkan bahwa orang yang membaca 10 menit per hari, 3 kali lebih cepat naik jabatan. Sementara, orang yang scrolling 2 jam per hari cenderung nggak punya target 5 tahun ke depan. Hati-hati dengan kebiasaan yang melemahkan. Seperti perkataan cuma 5 menit lagi, tapi akhirnya malah kecanduan scroll TikTok. Akibatnya, otak jadi malas berpikir kritis. Ketika mau mengerjakan hal yang lebih produktif, selalu beralasan, besok aja deh dimulai. Tapi,
besok itu nggak pernah datang. Lain halnya dengan kebiasaan yang menguatkan. Seperti 10 menit membaca buku tiap hari, sama dengan menanam benih ide. 15 menit olahraga, sama dengan membangun disiplin. Akumulasi ini jadi pondasi untuk melakukan hal besar tanpa pusing. Kabar buruknya, kebiasaan melemahkan nggak bikin kamu mati, tapi mematikan pelan-pelan potensimu. Tapi kabar baiknya, kamu bisa mengubahnya hari ini, tanpa perlu revolusi. Tapi, bagaimana kalau lingkunganmu justru mendorong kebiasaan melemahkan? Di chapter berikutnya, kita akan bahas strategi mengubah lingkungan untuk mengubah arah hidup tanpa harus pindah rumah atau cuti dari pekerjaan. Setelah kita membahas bagaimana kebiasaan harian bisa mengangkat atau menenggelamkan hidupmu, sekarang kita maju ke faktor yang tidak kalah penting, yaitu lingkungan sosial. Karena di mana dan dengan siapa kamu berkumpul, itulah cermin standar hidupmu, baik dalam berpikir maupun bertindak. Bayangkan, kamu menanam benih paling subur di tanah yang tandus. Sekuat apapun benih itu, ia akan sulit tumbuh. Sama halnya dengan kamu. Jika dikelilingi oleh energi negatif seperti teman yang selalu mengeluh, keluarga yang skeptis, atau rekan kerja yang pesimis, semangatmu melangkah maju akan terus dihalau. Setiap kali kamu punya ide besar, komentar itu nggak mungkin, atau itu terlalu berisiko seperti angin kencang yang memadamkan bara semangat. Penelitian menunjukkan, kita sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Psikolog sosial bahkan menyebut fenomena ini, konformitas kelompok, yaitu keinginan kuat untuk menyesuaikan diri, supaya diterima. Tanpa sadar, kamu menurunkan standar ingin berkembang agar nyaman dengan lingkaranmu. Padahal, rasa nyaman seperti itu bukan tanda kebahagiaan, melainkan jebakan mediokritas. Lalu, bagaimana cara memutus rantai itu? Jawabannya dengan membangun lingkaran yang mendorong. Lingkaran ini bukan sekadar teman nongkrong atau kenalan di kantor. Ini adalah komunitas kecil, bisa teman, mentor, atau grup online yang membagikan visi serupa, saling memberi energi positif, dan menantang satu sama lain untuk terus tumbuh. Langkah pertama, audit pergaulanmu. Evaluasi siapa saja yang paling sering kamu ajak diskusi. Apakah mereka menginspirasi ide-ide baru, memberikan umpan balik membangun, atau malah suka meremehkan? Jika sebagian besar mematikan semangatmu, saatnya mengurangi intensitas interaksi tanpa harus memutus silaturahmi. Cukup atur batas. Temui mereka pada momen-momen yang benar-benar penting saja, seperti saat Idul Fitri kemarin. Kedua, cari komunitas atau kelompok dengan minat sama. Bisa berupa klub buku, komunitas startup, kelas pengembangan diri, atau grup diskusi online. Dengan berada di antara orang-orang ambisius dan suportif, kamu akan tertular energi mereka. Rasa termotivasi, ide-ide segar, dan peluang kolaborasi akan bermunculan dengan sendirinya. Ketiga, bangun hubungan mentor-menti. Temukan satu atau dua orang yang sudah berada beberapa langkah di depanmu, baik dalam karier, finansial, maupun pola pikir. Jadikan mereka sounding board untuk ide-idemu, sekaligus sumber pengalaman untuk menghindar dari jebakan umum. Mentor yang tepat akan menuntunmu, mengasah kemampuan dan mempercepat proses belajar. Keempat, ciptakan ritual bersama lingkaran positifmu. Bisa berupa pertemuan mingguan untuk goal setting, sesi brainstorming, atau check-in progress lewat chat rutin. Ritual ini menjaga akuntabilitas dan memastikan kamu tidak kembali ke kebiasaan lama yang stagnan. Dengan membangun lingkaran yang mendorong, kamu memindahkan dirimu dari tanah tandus ke taman subur. Di sana, ide-ide tumbuh, semangat berkobar, dan standar hidupmu otomatis terdongkrak lebih tinggi. Setelah kamu berhasil membangun lingkaran yang mendorong dan memutus rantai mediokritas, langkah berikutnya adalah mengalihkan perhatian dari pengakuan orang lain menuju progres pribadi. Karena sejatinya, hidup bukan soal berapa banyak like atau pujian yang kamu terima, melainkan seberapa jauh kamu telah melampaui versi dirimu kemarin. Banyak dari kita terjebak dalam perlombaan yang tak ada habisnya, membandingkan jumlah follower, melihat capaian teman, atau tergiur memamerkan pencapaian demi validasi sesaat. Padahal, validasi eksternal itu ibarat bayangan. Ia selalu bergeser, bergantung pada opini orang lain, dan tak pernah benar-benar memuaskan. Sekali kamu mendapat pujian, besok kamu mungkin masih merasa kurang, karena standar baru sudah terbentuk. Karena itu,
Ubahlah mindsetmu. Jadilah saingan terbesar bagi dirimu sendiri, bukan orang lain. Tanyakan pada dirimu setiap pagi, apa satu hal yang bisa aku lakukan hari ini untuk lebih baik dari kemarin? Alih-alih membandingkan hasil akhir, fokuslah pada langkah-langkah kecil yang membangun kapasitasmu. Misalnya, jika kemarin kamu menulis 200 kata, buat target 250 kata hari ini. Kalau semalam kamu membaca 10 halaman buku, besok tambah jadi 12 halaman. Perlahan, pola 1% perbaikan harian ini akan menumpuk menjadi lompatan besar dalam 1 bulan, 1 tahun, bahkan 1 dekade. Untuk menjadikan progres itu berkelanjutan, kamu perlu menciptakan sistem pertumbuhan pribadi, bukan sekadar motivasi sesaat. Mulailah dengan menuliskan visi jangka panjang. Apa yang kamu inginkan 5 tahun ke depan. Lalu, pecah visi itu menjadi tujuan tahunan, tujuan bulanan, hingga tujuan mingguan. Setiap minggu, tinjau kembali apa yang sudah tercapai dan apa yang perlu ditingkatkan. Dengan cara ini, kamu tidak akan tersesat dalam tumpukan tugas, melainkan selalu bergerak menuju peta jalan yang jelas. Selanjutnya, gunakan habit tracking untuk memastikan konsistensi. Catat setiap kali kamu menyelesaikan tugas kecil, entah itu jurnal pagi, olahraga ringan, atau belajar skill baru. Melihat daftar centang menumpuk di akhir bulan, memberikan dorongan psikologis yang kuat. Jauh lebih memuaskan daripada sekadar notifikasi like di media sosial. Jangan lupa juga menggunakan accountability partner. Temui 1 atau 2 teman yang punya visi serupa, lalu sepakat untuk saling memantau kemajuan mingguan. Diskusikan tantangan dan cari solusi bersama. Rasa saling bertanggung jawab ini menjaga komitmenmu agar tidak kendor saat godaan validasi eksternal muncul. Akhirnya, tanamkan dalam dirimu bahwa proses lebih penting daripada hasil instan. Ada hari-hari di mana motivasi menurun, tapi manfaatkan sistem yang sudah kamu bangun. Jadwal, reminder, dan teman akuntabilitas untuk terus melangkah, meski hanya sedikit. Karena pada akhirnya, kamu akan terkejut melihat seberapa jauh kamu telah tumbuh. Bukan oleh siapa yang memujimu, tetapi oleh usaha konsistenmu sendiri. Sekarang, mari kita tarik benang merah dari semua yang sudah kita bahas. Kita mulai dari kesadaran. Menyadari bahwa mediokritas adalah jebakan nyaman yang membuat hidup terasa datar, walau kita sudah berusaha sekuat tenaga. Lalu kita berani menghadapi ketakutan, takut gagal, takut dinilai, dan takut berbeda. Karena hanya dengan langkah pertama itulah, kita benar-benar bisa keluar dari zona yang menahan. Selanjutnya, kita mengubah lingkungan, memisahkan diri dari energi negatif, dan membangun lingkaran pertemanan serta mentor yang mendorong kita untuk terus maju. Dan akhirnya, kita memfokuskan diri pada progres, bukan pengakuan orang lain, dengan sistem pertumbuhan yang berkelanjutan, tujuan jelas, pelacakan kebiasaan, dan akuntabilitas. Itu semua bukan sekadar teori. Mereka adalah kombinasi langkah kecil yang jika dilakukan secara konsisten, akan membawa hidupmu ke level yang jauh lebih besar. Sekarang, tidak perlu menunggu perasaan terinspirasi datang. Motivasi itu sering datang belakangan setelah kamu gerak dulu. Segala perubahan besar dalam sejarah dimulai dari satu langkah kecil. Kamu bisa memulai hari ini. Tulislah satu target sederhana. Lakukan satu aksi kecil yang langsung mendekatkanmu ke tujuan. Dan revisi ulang progresmu besok pagi. Ingat, peta jalan paling efektif bukan yang sempurna, tapi yang direalisasikan. Jadi, terserah kamu. Apakah kamu akan terus menunggu kondisi ideal, atau memulai sekarang, meski dengan satu langkah saja? Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru, atau membantumu menyadari hal-hal yang selama ini tertunda, aku mengundang kamu untuk ikut berkontribusi. Tinggalkan like sebagai bentuk dukungan. Tuliskan refleksimu di kolom komentar. Apa satu langkah kecil yang akan langsung kamu ambil hari ini? Dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga perlu keluar dari jebakan mediokritas. Dan untuk terus mendapatkan insight dan strategi praktis agar hidupmu semakin bermakna, jangan lupa untuk subscribe channel Alur Jiwa. Bersama kita tumbuh. Satu langkah kecil setiap hari menuju hidup yang besar dan penuh makna.